Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di minggu ini, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam satu minggu ini. Tuhan yang senantiasa menolong, bekerja, bahkan juga memimpin segala kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati, pikiran kami Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kami dengarkan dengan serius. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, berandaskan anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, hari ketika gereja merenungkan salah satu kebenaran terbesar di dalam iman Kristen. Allah yang Maha Esa menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin ada orang yang bertanya, mengapa doktrin Tritunggal begitu penting? Ya, karena seluruh kehidupan Kristen berdiri di atas karya Allah Tritunggal. Sehingga Bapa merancang keselamatan, Anak menggenapi keselamatan melalui salib dan kebangkitan, dan Roh Kudus menerapkan keselamatan itu di dalam kehidupan orang percaya. Tanpa Allah Tritunggal tidak ada Injil. Tanpa Allah Tritunggal tidak ada gereja. Tanpa Allah Tritunggal tidak ada pengutusan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, sangat menarik bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberikan amanat agung dan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amanat agung bukan hanya perintah untuk pergi. Amanat agung adalah panggilan untuk menjadi saksi Allah Tritunggal kepada dunia. Demikian firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan kepada Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa poin yang kita temukan. Yang pertama, di ayat yang ke-17, menjadi saksi dimulai dengan menyembah Kristus. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Sebelum mereka diutus, mereka terlebih dahulu menyembah. Sebelum berbicara kepada dunia, mereka harus terlebih dahulu berlutut di hadapan Tuhan. Inilah yang dinamakan utusan yang sering terbalik. Banyak orang ingin melayani tetapi tidak membangun kehidupan penyembahan kepada Tuhan. Banyak orang ingin berbicara tentang Tuhan tetapi jarang berbicara dengan Tuhan. Saksi yang sejati adalah lahir dari penyembahan sejati. Jika kita ingin menjadi saksi Kristus, bangunlah kehidupan doa, bangunlah kehidupan penyembahan, bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dunia membutuhkan lebih banyak orang mengenal Tuhan, bukan sekedar orang mengetahui tentang Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, di ayat ke-18. "Kepadaku telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sebelum memberi perintah, Yesus terlebih dahulu menyatakan otoritasnya. Mengapa? Bapak Ibu yang terkasih, karena misi gereja terlalu besar untuk dikerjakan dengan kekuatan manusia.
Murid-murid hanyalah nelayan, pemungut cukai, dan orang biasa, tetapi mereka mengubah dunia. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka menjadi saksi yang berdasarkan dengan kuasa Kristus. Ya, karena mereka melayani di bawah kuasa Kristus yang bangkit. Bapak Ibu terkasih, yang ketiga selanjutnya dalam poin ini, ya, bahwasanya menjadi saksi dengan membawa orang kepada Allah Tritunggal. Firman Tuhan berkata, "Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Perhatikan Bapak Ibu, Yesus tidak berkata dalam nama-nama, tetapi dalam nama, ya, satu nama, satu Allah, namun dinyatakan sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus. Disinilah satu pernyataan Tritunggal yang paling jelas dalam Alkitab. Ya, tidak ada nama ini, nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, tapi satu nama. Ya, Bapak Ibu terkasih, kita bisa mengetahui di dalam hidup kita, Bapa adalah sumber kasih dan rencana keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Dan juga Bapak Ibu yang terkasih, ya, Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit mengalahkan maut, dan Roh Kudus menghibur, mengajar, menguduskan, dan memampukan gereja. Sehingga apa tugas kita Bapak Ibu? Menjadi saksi, berarti membawa orang masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Bukan sekedar mengajak orang pindah agama, bukan sekedar mengisi kursi gereja, tetapi membawa mereka mengenal kasih Bapa, anugerah Anak, dan juga persekutuan Roh Kudus. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir, menjadi saksi dengan hidup yang memuridkan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus tidak berkata, ajarlah mereka mengetahui, tetapi ajarlah mereka melakukan. Murid sejati bukan hanya tahu firman, tetapi hidup dalam firman. Dunia saat ini tidak hanya membutuhkan pengajar, tetapi dunia membutuhkan keteladanan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita di rumah, jadi saksi bagi keluarga. Ketika kita di tempat kerja, jadi saksi melalui integritas. Ketika kita di gereja, jadilah saksi melalui pelayanan. Dan ketika kita di masyarakat, jadilah saksi melalui kasih dan kepedulian. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir di ayat 20, menjadi saksi dengan jaminan penyertaan Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah janji yang luar biasa. Perintah besar diberikan, tetapi juga disertai dengan janji yang besar. Yesus tidak berkata, pergilah sendiri, tetapi aku menyertai kamu. Yesus menyertai kita di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ilustrasi. Seorang anak kecil berani berjalan melewati tempat yang gelap ketika tangan ayahnya menggenggam tangannya. Bukan karena ia kuat, tetapi karena ia tahu ia tidak sendiri. Demikian juga gereja. Kita dapat melayani, kita bisa menjadi saksi dan juga menghadapi dunia. Karena siapa Bapak Ibu? Karena Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada Minggu Trinitas ini Tuhan kami diingatkan Allah Tritunggal bukan sekedar doktrin untuk dipelajari. Allah Tritunggal adalah pribadi yang mengutus kami. Bapa mengasihi kami, Anak menyelamatkan kami, dan Roh Kudus memampukan kami. Karena itu Tuhan, kami dipanggil untuk menjadi saksinya. Bukan hanya di mimbar, bukan hanya di gereja, tetapi di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di pabrik, kampus, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, hari ini Tuhan bertanya kepada kami, apakah kami hanya menjadi pendengar amanat agung, atau engkau mau menjadi pelaksana amanat agung? Tuhan, kami mau menjadi saksi di gerejamu, menjadi umat yang memuridkan, menjadi terang bagi dunia. Sehingga biarlah melalui hidup kami, banyak orang mengenal kasih Bapa, anugerah Anak,
dan kuasa Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.